Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Askar Rizky dengan NIM 011 022 1051 dari Rombel TI 02. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum pertemuan 13 yang menjelaskan mengenai MPLS service dan implementasinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang sudah saya lakukan berdasarkan PowerPoint yang sudah disediakan. Jadi untuk pertama kalinya membuat topologinya terlebih dahulu dengan menggunakan router 7200. Lalu setelah itu masukkan IP pada masing-masing router sesuai dengan perintah. Nah, di sini pada router 5 ada router 5, router 6, router 7, router 8, router 9, router 10, router 11. Router 5 merupakan router PE, router 6 router P, router 7 router PE, dan sisanya merupakan router CE router atau router customer. Nah, jadi di sini berikan IP dulu pada masing-masing router. Nah, misal EVA10 kita berikan IP menuju router 6 dengan IP 565556.1 dengan subnet mesh-nya /24 yaitu biasa. Lalu ke atas ke router 8 5858.1, lalu ke router 9 5959.1. Pastikan saat mengkonfigurasi IP face Ethernet yang dipilih sudah sesuai. Jadi walaupun ada perbedaan dengan topologi yang diperintahkan, misal face Ethernet-nya yang harusnya 0/1 menjadi 1/0, yang penting diingat saja topologi yang dipakai. Misalnya diingat saja face Ethernet yang kita pakai. Jadi supaya saat memasukkan IP tidak ada error ataupun tidak ada kesalahan IP. Lalu setelah memasukkan IP, jangan lupa memasukkan IP loopback. Seperti biasa router 5, berarti 5.55.5.5 dengan subnet mesh-nya yang 255.255.255.255. Begitu pula dengan router 6, router 7, lalu router 8. Router 8 berikan IP juga, jangan lupa 585858.2 menuju ke router 5, lalu router 9 juga ya, berikan IP untuk tahap pertamanya. Lalu setelah itu konfigurasi OSPF antara PE dan P. Nah, fungsi dari konfigurasi OSPF ini supaya dari router 5 menuju router 7 semuanya terhubung dan tidak ada kesalahan jalur. Lalu fungsi OSPF juga menentukan next hop yang terbaik. Nah, jadi supaya router 5 dan router 6 dan router 7 ini masing-masing bisa saling terhubung, maka dikonfigurasi secara OSPF terlebih dahulu. Pertama memasukkan router ID-nya, kita coba ambil contoh di router 5. Router 5, nah ini router ID, lalu memberikan network. Router ID sesuai dengan IP loopback yang sudah tadi kita konfigurasi. Router 5 berarti 5.5.5.5. Lalu di network 565656.0 area 0 secara OSPF supaya bisa terhubung dengan router 6. Begitu pula dengan router 6, nah, dikonfigurasi secara OSPF dulu supaya masing-masing bisa terhubung satu sama lain. Nah, tadi sudah OSPF. Nah, OSPF ini tadi hanya dilakukan di router PE dan P. Jadi di CE enggak ya. Karena yang untuk proses MPLS ini hanya menggunakan router PE dan P. Jadi konfigurasi OSPF-nya lakukan pada router 5, router 6, dan router 7 terlebih dahulu. Router 7 juga jangan lupa ya dilakukan juga secara OSPF. Nah, lalu kita maju ke konfigurasi berikutnya, yaitu memberikan MPLS label. Jadi konfigurasi MPLS dulu, lalu kita memberikan label MPLS pada setiap router PE dan P. Nah, router 5, router 6, router 7 merupakan router PE dan P. Router 5 dan router 7 merupakan router PE, dan router 6 merupakan router P. Nah, jadi di sini ini PE. Lalu di sini juga PE. Nah, di sini router P. Nah, masing-masing diberikan ditambahkan konfigurasi MPLS dan tambahkan MPLS IP-nya pada masing-masing router ini supaya nanti bisa berjalan.
Nih, memberikan label dengan protokol LDP terlebih dahulu. Kita lihat konfigurasinya. Router 5. Nah, di sini kita memberikan MPLS label terlebih dahulu pada router 5 dengan protokol LDP dengan router ID, router IP-nya loopback. Nah, di sini untuk fast Ethernet-nya usahakan sesuai dengan topologi yang kita pasang. Di sini 01 karena topologinya memang menggunakan fast Ethernet 01 untuk terhubung ke si router ini. Ke router 6 menggunakan fast Ethernet 01, maka di sini konfigurasinya juga menggunakan fast Ethernet 01, namun pada topologi saya menggunakan FA10. Jadi sesuaikan dengan topologi masing-masing. Nah, jadi di sini saya memberikan label MPLS interface-nya pada 1/0, lalu diberikan MPLS IP. Nah, begitu pula dengan router 6, tambahkan juga MPLS label. Nah, jadi kita menambahkan label dulu pada router 5, router 6, router 7. Lalu jangan lupa fast Ethernet-nya juga sesuaikan untuk menuju router 5 berarti FA0/0. Lalu jika menuju router 7 berarti 1/0. Begitu pula dengan router 7 ditambahkan juga MPLS labelnya dulu menuju ke router 6 berarti 0/0. Nah, setelah menambahkan label kita ke MPBGP. Nah, MPBGP ini berfungsi untuk supaya antara router ini dan router 7 juga bisa saling terhubung dengan menggunakan perintah neighbor. Disable dulu address family IPv4 unicast-nya terlebih dahulu, lalu dihubungkan ke router ID 7777 supaya dari router 5 dan router 7 bisa saling terhubung dengan MPBGP. Makanya dilakukan perintah MPBGP supaya bisa terhubung. Sini kita lihat pada router 5. Router 5, nah BGP 567. Nah, kita konfigurasi router ID-nya 5.5.5.5. Nah, router ID 5.5 berarti itu router ID kita sendiri ya, sebagai router 5. Lalu hubungkan dengan router ID 7777 supaya bisa sering terhubung dengan perintah neighbor. Remote AS-nya 567 sesuai dengan ini. AS-nya kan tadi 567. Maka kita remote AS-nya 567 juga di sini. Jadi dihubungkan dengan ini lalu network-nya diaktifkan. Nah, jangan lupa diaktifkan. Nah, sudah diaktifkan ya. Begitu pula router 7, jangan lupa juga untuk dikonfigurasi MPBGP. Nah, sampai 5.5 sudah di network lalu diaktifkan. Lalu kita ke konfigurasi berikutnya yaitu L3 VPN OSPF. Nah, perintah ini berfungsi supaya verif A bisa saling berhubungan dengan verif A juga. Lalu verif B bisa berhubungan dengan verif B juga. Kayak di sini target ekspornya 200 dan 100, di sini juga 100 dan 200. Supaya apa? Supaya dari verif A, nah ini verif A ya, ini verif A, ini verif A. Nah, supaya dari verif A, masing-masing verif A ini bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, begitu pula dengan verif B, supaya dikonfigurasi supaya dari router 9 ke router 11 bisa berkomunikasi, bisa saling mengirimkan paket. Makanya dikonfigurasi supaya masing-masing verif dari verif A dan verif B bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, kita lihat konfigurasinya di router 5. Nah, di sini ya, tambahkan verif A 567 AS-nya, lalu 100, dengan target ekspornya 200 dan 100. Nah, lalu verif B-nya dengan target 300 dan 400. Lalu kita forwarding dengan memberikan IP sebelumnya. IP sesuai dengan verifnya, berarti kalau ke atas kan 58, lalu ke bawah 59. Atas itu A, FRF A, lalu yang ke bawah RF B. Nah, sesuaikan, ini atas 58, lalu bawah 59. Nah, ini supaya bisa saling terhubung dengan router 7. Nah, di router 7 juga kan diberikan nih verifikasi. Nah, IP verif A 100-200, lalu verif B-nya 400-300. Jadi dari sini
bisa ke sini, lalu dari sini bisa ke sini juga. Lalu, nah, di sini kita redistribute IBGP supaya sama untuk fungsinya bisa saling terhubung ya, dari sini tapi melalui sini. Jadi kita redistribute terlebih dahulu. Nah, kita lihat konfigurasinya redistribute pada router 5. Nah, ini ya, OSPF Verif A, kita redistribute dulu dengan networknya 585.585 supaya kita tadi bisa saling berkomunikasi dengan sama Verif A. Lalu Verif B-nya juga dikonfigurasi dulu supaya bisa berkomunikasi dengan sama Verif B. Lalu sama di router 7 juga sama diberikan. Nah, diberikan juga supaya bisa saling berkomunikasi. Nah, redistribute ya, sudah sesuai, sudah dikonfigurasi. Lalu kita, nah ini juga sama, redistribute juga supaya Verif A bisa berkomunikasi dengan Verif A, lalu Verif B juga bisa berkomunikasi dengan Verif B. Nah, di sini kita konfigurasi CE. Jadi dari awal kan kita tidak mengkonfigurasi CE ya, hanya memberikan IP pada masing-masing CE. Nah, sekarang dikonfigurasi dengan memberikan router SPF-nya 100 dan 200. Nah, dengan networknya ya masing-masing routernya. Tadi sesuai dengan IP loopback-nya, kalau router 8 berarti 8.8.8.8. Kita coba lihat router CE. Nah, router CE, nah router LSPF dengan network 8.8.8.8, lalu di router 9 juga sama. Nah, 9.9.9.9. Begitu pula dengan router 10. Nah, 10 berarti 10.10.10.10. Nah, begitu pula dengan router 11. Nah, 11.11.11 dengan network, maka supaya bisa saling berkomunikasi dan bisa terhubung juga. Jadi ini bisa terhubung ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi bisa saling terhubung router CE-nya dengan router C5 ataupun router 7. Jadi supaya bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk pengujiannya tadi untuk show IP root. Nah, kita pengujian di router 8. Nah, di sini saya sudah menjalankan konfigurasinya tadi. Nah, jadi, kita di sini. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, di sini router 8 berhasil terhubung dengan 10.7.10.7.10.7.107.0. 107 kan ini nih, router 10. Nah, router 10, jadi si router 8 ini sudah bisa seolah-olah kita berkomunikasi dengan router 10 secara langsung nih. Sini lihat. Nah, via 58.58.58.1. Nah, 58 tuh router yang mana? Nah, router 58 itu berarti router 5. Berarti di sini sudah menjelaskan bahwa si router 8 ini sudah bisa terhubung nih dengan router si 10.7, sudah bisa saling berkoneksi dengan router 7. Nah, kenapa dengan router ini? Karena yang tadi sudah dikonfigurasi dengan Verif A. Jadi router 8 dan router 10 kan itu Verif A. Jadi bisa saling terkoneksi. Nah, kita cek nih tadi 107 berarti router ini dan bisa dilewati via router 5. Jadi seolah-olah kita tuh kalau misal mengirimkan suatu pesan atau suatu paket, seolah-olah itu kita langsung ngirim ke sini. Padahal paket yang kita kirim itu menuju router 5 dulu, router 6 dulu, router 7 dulu, baru ke router 10. Tapi seolah-olah gini. Jadi prosesnya ya seperti MPLS ya, memberikan di sini router 8, memberikan label dulu supaya pesan kita tadi kan ini Verif A dengan Verif A, supaya kita bisa mengirim pesan ya sama Verif A-nya lagi. Jadi pesan kita tuh paket kita ya tidak sesuai dengan, jadi paket kita sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Jadi langsung menuju router 10. Nah, begitu pula dengan pengujian antara router 9 dan router 11. Kita lihat router 9. Nah, begitu pula router 9 sudah bisa terhubung ke 11.7.
117, 117, 117, 117. Nah, router 9 ke 117, berarti kan router ini nih, router ini memberikan IP 1117, 11.7. Nah, jadi sama seperti tadi, kita bisa saling terkonek antara router 9 ke router 11, seperti seolah-olah langsung seperti ke bawah ini, langsung menuju router 11, padahal kita melalui proses menuju via 59, berarti kita prosesnya menuju router 5 dulu, menuju router 5, router 6, router 7, baru ke router 11. Jadi prosesnya seperti itu ya. Nah, jangan lupa buktikan juga dengan memberikan ping 107.107.107/2, yaitu router si IP router 10 ya. Kita coba berikan IP-nya lagi. Nah, sukses. Nah, nanti antara router 8 dengan router 10 sudah bisa saling berkomunikasi dan bisa dari router 8 bisa mengirimkan pesan ke router 10. Jadi prosesnya sudah berhasil ya. Ini antara sesama verif A dengan verif A. Lalu di sini juga dengan verif B dengan verif B-nya juga. Router 9 ke router 11. Bisa saling terkoneksi dan mengirimkan pesan secara langsung sesuai dengan konsep MPLS. Jadi di sini mengirimkan, memberikan label dulu. Labelnya berisi verif A, oh berarti menuju router 10. Lalu di sini router 9 dengan pesan menuju verif B, berarti ke router 11. Jadi seolah-olah mengirimkan pesan dari router 8 langsung ke router 10 atau router 9 menuju router 11, padahal ada prosesnya menuju router 5 dulu, baru ke router 6, lalu dikirimkan sesuai router tujuan. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi untuk verifikasinya dengan perintah tadi sudah memastikan bahwa 10 si router 8 ini sudah bisa terhubung ke router 10, lalu router 9 juga sudah bisa terhubung dengan router 11. Nah, jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya sulit dimengerti atau mungkin tidak mudah dipahami. Saya juga melakukan konfigurasi sebelum record supaya meminimalisir error saat konfigurasi. Jadi saya pastikan dulu konfigurasinya sudah berjalan dengan baik, lalu konfigurasinya ya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan, baru saya record supaya ya meminimalisir kesalahan, supaya recordnya tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Askar Rizky, NIM 0110221051, Teknik Informatika 02. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.